Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwan dan akhwat, para member grup dan juga para teman-teman di Facebook, a'azani Allah wa iyyakum jami'an dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk kembali kita melanjutkan pelajaran kita pada buku Al-Marhalah jilid kedua. Dan mudah-mudahan antum semuanya telah senantiasa untuk berlatih, membiasakan lisannya untuk membaca ataupun melafazkan huruf-huruf dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita terangkan beberapa kali pertemuan yang lalu. Dan untuk kesempatan ini Anda akan memberikan koreksian dari bacaan yang telah dikirimkan oleh teman-teman di Facebook dan melalui WA. Mudah-mudahan antum semuanya yang mengirimkan audionya menyaksikan Facebook di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Di sini ada beberapa audio yang telah dikirimkan oleh teman-teman di Facebook. Namun Anda akan lanjutkan terlebih dulu sambil menunggu kiriman yang lainnya dari teman-teman di Facebook ataupun melalui WA. Anda akan lanjutkan materi pelajaran terlebih dulu dari pelajaran kitab Al-Marhalah jilid kedua ini. Itu kita mempelajari surah Al-Masad. Pertemuan yang lalu sudah kita masuk bagian pertamanya, yaitu pembahasan tentang mad, kemudian tentang dengung sudah kita pelajari. Nah, buka filenya terlebih dulu untuk pelajaran lanjutan pelajaran surah Al-Masad. Di surah Al-Masad telah kita pelajari bagian mad sedang, mad biasa, kemudian masalah dengung yang terdapat di surah Al-Masad. Untuk berikut kita akan lanjut pelajaran di surah Al-Masad ini bagian huruf-huruf yang mesti ditebalkan, yang harus ditebalkan di dalam surah Al-Masad ini. Baik, di surah Al-Masad ini dari 5 ayat
kemarin sudah kita terangkan ada 15 tempat yang mesti dipanjangkan hurufnya atau suara hurufnya, suara bacaan barisnya. Dan dari 15 itu ada 13 yang dipanjangkan, 13 dari 15 mat ada 13 yang dipanjangkan mat biasa, dan ada 2 dipanjangkan mat sedang. Kemudian juga telah diterangkan bahwasanya ada 5 tempat yang mesti dibaca dengung di surah Al-Masad ini. Juga telah diterangkan ada 2 huruf yang bertasydid selain nun dan mim yang mesti diperhatikan dalam bacaannya, karena bacaan huruf-huruf bertasydid sama lama menahan semuanya kecuali nun dan mim. Baik, untuk yang berikutnya kita terangkan huruf-huruf yang mesti dibaca tebal di surah Al-Masad ini, yaitu ada 4 tempat yang mesti ditebalkan pada surah Al-Masad ini. Ada 4 tempat yang mesti ditebalkan dalam surah Al-Masad ini. Yang pertama, di ayat pertama tidak ada, di ayat kedua yang terdapat yang ditebalkan tersebut itu ada ghain. Ada 1 tempat itu di ayat kedua, na. Maka cara menebalkannya adalah ketika masuk atau membaca huruf ghain yang sukun, mulut agak membulat dan agak tempat keluarnya di tenggorokan atas. Na. Yang sering terbacakan oleh kaum muslimin adalah aghna. Maka agak membulat, jangan monyong, tapi agak membulat bibirnya. Aghna. Itu yang tebal. Yang kedua ada huruf shad yang mesti ditebalkan dalam surah Al-Masad ini, itu pada ayat ketiga. Yasla. Ya, untuk tahap ini barangkali untuk berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa membaca huruf shad ini. Kalau tidak bisa, sekurang-kurangnya untuk membaca sin yang ditebalkan. Yang keliru yang sebagian dari kaum muslimin memperhatikannya membaca seperti shin titik 3, ya sin yang titik 3. Maka itu jauh perbedaannya. Namun kalau antum baca sin agak ditebalkan sambil berlatih, maka itu sudah sama makhrajnya, tetapi mungkin lebih diupayakan terus pengucapan huruf shad yang tebal. Sayaslana. Jangan terbaca sayashla, itu baca shin jadinya. Seharusnya baca shad itu ada sin yang ditebalkan. Oleh karena itu, kalau sekurang-kurangnya sambil berlatih untuk tahap pemula, tidak masalah untuk baca sin yang agak ditebalkan sedikit, walaupun sangat disarankan, sangat dianjurkan untuk berlatih terus dengan cara mentasydidkan huruf shad tersebut dan mentasydidkan huruf sin sehingga berlatih dibandingkan 2 pengucapan tersebut. Sayasla berarti shad yang ditebalkan. Kemudian ada huruf ra, 2 tempat di surah Al-Masad ini. Huruf ra ada 2 tempat di surah Al-Masad yang mesti ditebalkan. Yang pertama di ayat ketiga juga, naron, jangan dibaca naran. Satu lagi di ayat keempat, wam ra'atuhu, jangan dibaca wam ra'atuhu. Ro tidak juga dibaca ro, tapi wam ro. Jangan membaca wam ra atau wam ro terlalu monyong, tapi agak membulat bibirnya. Wam ro. Baik.
Berarti ada empat tempat yang mesti ditebalkan pengucapan hurufnya, maka selain yang 4 tidak boleh ditebalkan. Selain yang 4 tadi yang dirincikan tadi tidak boleh ditebalkan dalam bacaannya. Baik, coba kita praktekkan di ayat-ayat yang tebal tersebut. Di ayat kedua, misalkan antum ikuti juga, tidak salah. Bagi antum yang live di kesempatan pagi ini, karena berikan jeda bacanya. Penting yang ditebalkan di ayat kedua ini adalah hanya ghain sukun saja, yang lain tidak. Pada pekan yang lalu ataupun pada pembahasan surat yang sebelumnya telah diterangkan, ciri-ciri huruf tipis yang tertebalkan adalah ketika membaca huruf tipis tersebut fathah, agak membulat bibirnya, maka tipis tersebut sudah tertebalkan. Oleh karena itu hati-hati. Di ayat kedua yang tebalannya ghain saja, maka yang lain tidak. Maka huruf-huruf yang lain di ayat ketiga ini, ketika membaca huruf yang lain itu fathah atau kasroh, maka bibir tidak boleh membulat, tapi agak normal, dibuka secara normal fathah. Baik, Anda perhatikan dari ma, hati-hati dari ma, jangan terbulakkan bibirnya, termasuk hamzah setelahnya ketika ghain baru membulat, dan na setelahnya jangan juga terbulakkan bibirnya. Ma'al, gitu ya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi jangan baca ma'aghna, tetapi ma'aghna, seperti itu. Kemudian ayat ketiga, ayat sempurna kita baca, ada shad, ada ra yang tebalkan, hati-hati, maka yang lain jangan terbelakang nanti bibirnya. Yang sering terbaca apa? Sayos la, nah, ya-nya terbulakkan, tertebalkan dia. Seharusnya saya dibacanya kalau digabung sayas, jangan sayos, tapi sayas. Penting tengah lisan naik ke langit, tengahnya terbang ke langit, dan juga pangkal lisan juga ikut meninggi, sedangkan yang ujungnya tetap di belakang gigi bawah. Sayas la naran dzata lahab. Sayasla, jangan terbaca nanti sayaslo. Seharusnya yasla naran dzata lahab, seperti itu. Kemudian di ayat keempat yang tebal ada ro, maka ada kececer satu. Di ayat keempat ada to, ya, ada tambah to yang ditebalkan. Di ayat keempat itu ada ro, ada to. Berarti ada 5 huruf yang mesti ditebalkan di ayat keempat di surah Al-Masad ini. Yang keempat ada 2, ro dengan to, maka yang lain tidak. Wamro, kemudian hatab, jangan baca hatab atau hatab nanti bacanya, soalnya hatab. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Wamro'atuhu, jangan baca nanti wamro'atuhu atau wamro'atuhu.
Wamra'atuhu hammalatal hatab. Hatab, jangan hatab, biha. Hatab. Baik. Baik. Berarti yang ada 5 tempat yang mesti ditebalkan hurufnya. Selain yang 5 di soal masal ini, maka tidak boleh ditebalkan. Tapi kemudian ada antum paham. Mana praktekkan lagi untuk pengucapan huruf tebalnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Baik. Berarti dia ketiga ini ketika dengungnya, ketika dengung menjalankan dengungnya itu harokat, bibir tidak membulat lagi, sudah melebar karena dia mengarah ke makhraj dzal. Naro, ro-nya baru bulat, ro, naro. Kemudian tanwinnya, nun sukun pada tanwin tersebut sudah tipis dia. Sayasla naran dzata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Baik, itu bacaan tebal. Ada 5 tempat bacaan tebal di surah Al-Masad ini. Baik. Pelajaran yang berikutnya. Pelajaran yang berikutnya adalah huruf-huruf sukun atau huruf-huruf yang disukunkan yang mesti memantul. Huruf sukun atau huruf yang disukunkan yang mesti memantul atau dipantulkan. Di surah Al-Masad ini ada 6 tempat yang mesti dipantulkan. Ada 6 tempat yang mesti dipantulkan. Dari 6 tempat itu ada rinciannya seperti yang pada surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas juga sudah diberikan penjelasan pada antum semuanya bahwasanya ada qalqalah atau pantulan itu ada pantulan kecil, sughra, ada pantulan sedang, wusta, ada pantulan besar, kubra. Baik, di surah Al-Masad ini yang pantulan kecil terlebih dulu. Pantulan kecil itu terdapat di ayat ke-5. Fi jidha habl. Hablun. Hablun. Seperti diterangkan pada surah Al-Masad ataupun surah Al-Ikhlas, kecil surah Al-Ikhlas. Pantulan kecil tersebut setelah memantulkan huruf qalqalah tersebut, huruf setelahnya tidak terputus suaranya. Itu ciri-cirinya. Maka pantulannya kecil, tidak memutuskan suara karena pantulannya dengan huruf setelahnya. Jangan dibaca hablun, tapi hablun, hablun. Tuh. Hablun. Di pantulan kecil. Kemudian untuk pantulan sedang, mulai dari ujung ayat ke-2 sampai ujung ayat ke-5 itu pantulan sedang. Pantulan sedang jelas pantulannya, namun tidak tertahan. Jelas pantulannya, namun tidak tertahan sebelum pantulan. Itu pantulan sedang. Sedangkan pantulan besar ada 1, tertahan dahulu tasdidnya karena dia bertasdid, baru dipantulkan. Itu qalqalah besar itu ataupun pantulan besar tersebut terdapat di ujung ayat pertama. Jangan langsung dipantulkan, akan tapi ditahan terlebih dulu. Watab.
kadar tahannya seperti tahan tasdid seperti biasanya pada awal ayat pertama ini. Bagaimana cara membaca tasdid pada awal ayat pertama, begitu juga menahan tasdid pada akhir ayat pertama tersebut. Kemudian baru dipantulkan. Tabat, maka kadar tasdidnya seperti itu juga. Watab, watab. Anda praktekkan saja terkatanya untuk pantulan ujung ayat pertama. Watab, jangan baca watab, ditahan terlebih dulu. Watab, sedangkan di ujung ayat ke-2 sampai ayat ke-5 langsung pantulan, namun tetap jelas bacanya ujungnya saja. Wa ma kasab, wa ma kasab, kasab dzata lahab, hammalatal hatab, mim masad. Jangan sampai hilang bunyi pantulan di ujung ini ketika kokolah sedang. Dan kokolah kecil jangan sampai putus suaranya, tetap pantulan tetap nampak. Hablun. Berarti ada 6 tempat yang mesti dipantulkan. 1 kokolah kecil, itu di ayat ke-5 hablun. Kemudian kokolah sedang di ujung ayat ke-2 sampai ayat ke-5. Kemudian kokolah besar di ujung ayat pertama. Itu penjelasannya. Anda akan praktekkan lagi 2 kali baca dengan Anda berikan jeda sehingga Anda bisa mengikuti di tempat Anda masing-masing yang sedang live, mengikuti live di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Anda praktekkan semua poin tajwid yang sudah diterangkan, baik masalah mat biasa, mat sedang, masalah dengung. Ingat, dengung itu ditahan selama 2 rakaat dengung yang berbeda dengan 2 rakaat mat namanya. Kemudian huruf tasydid, jadi huruf tasydid itu ba, terutama di sini karena ba yang bertasydid selain mim. Kemudian huruf-huruf yang mesti ditebalkan ada 6 tempat tadi yang mesti ditebalkan. Ya, ada 5 tempat yang mesti ditebalkan di surah Al-Masad, dan ada 6 tempat yang mesti dipantulkan. Antara ada pantulan kecil, sedang, dan besar. Baik, Anda praktekkan, silakan diikuti setelah Anda membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Berarti ghain jangan sampai terpantulkan, yang sering diperhatikan oleh kaum muslimin. Ghain terpantulkan karena ghain tidak masuk dalam poin 6 poin huruf-huruf yang dipantulkan ketika sukun. Maka hati-hati, jangan baca nanti ma aghna, itu yang sering Anda jumpai. Ma aghna, terusnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Dan ini juga sering dipantulkan oleh kaum muslimin.
sayaslana, soalnya dihadirkan anginnya. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Baik, bacakan sekali lagi, satu putaran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Baik, itu poin praktek baca surah Al-Masad yang sudah sempurna. Hukum tajwid sudah dijelaskan semuanya. Mudah-mudahan antum bisa mengirimkan nanti bacaannya untuk Selasa depan dan koreksi. Untuk kerjaan pagi hari ini sesuai dengan apa yang telah diterangkan pada Selasa yang lalu saja. Tapi di sini sudah ada beberapa audio yang telah dikirimkan oleh teman-teman di Facebook. Kita dengarkan satu persatu dari audio yang telah dikirimkan. Pertama di sini datang dari Bang atau Bapak Sandi Alfian di Perawang. Kita dengarkan suaranya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik, itu bacaan dari saudara kita Sandi Alfian, Bapak Sandi Alfian di Perawang. Untuk bacanya masih kembali cepat bacaannya, intonasinya barangkali bisa diperlambat lagi kecepatannya sehingga bisa merasakan bobot madu harokat itu seperti apa, dan juga dapat tebal bisa dirasakan. Oleh karena itu diperankan sedikit lagi bacanya karena kita dalam proses berlatih sehingga bisa merasakan bobot makhraj huruf masing-masing huruf. Baik. Kalau dalam bacaan cepat tadi sudah setara sebenarnya
mad 2 rakaat, akan tapi sulit untuk memperbaiki bacaan-bacaan yang lain nantinya. Oleh karena itu diperlambat lagi untuk intonasi bacaannya. Untuk koreksiannya yang lain itu pengucapan ta, huruf ta kalau berharokat dia tidak terlalu terlihat anginnya. Jangan dibaca tabat, jangan tabat, tapi baca saja ta secara normal. Posisikan tulisan belakang gigi atas, ta, tabat, tabat, jangan tabat. Jangan disengaja untuk tiup dengan kuat angin ta ketika berharokat. Sedangkan ketika sukun juga tidak terlalu banyak, terlalu besar juga anginnya. Dengan tabat ada, tapi kecil, karena anginnya kecil. Karena huruf ta ini ada dua sifat hurufnya yang berlawanan. Dia menahan suara, ditahan dahulu baru diberikan aliran angin sedikit. Itu bacanya tabat yada. Posisikan tulisan di belakang gigi atas, tabat, jangan tabat, tapi ya angin itu keluar secara spontan saja. Tabat yada, tabat yada, jangan tabat yada. Tadi watab, besarkan di anginnya tadi untuk huruf ta. Itu juga ayat ketiga tadi zatalah ta, dikurangi anginnya karena ketika ta itu berharokat tidak terlalu jelas aliran anginnya. Wa mura'atuhu juga itu jelas sekali anginnya. Proses berikutnya barangkali itu salah memahami ataupun sudah biasa baca seperti itu barangkali. Di ayat keempat Bang Sandi tadi berhenti pada kalimat wa mura'atuh, sedangkan itu di sana tidak ada waqaf dan ada waw kecil di sana, itu bukan waqaf tapi bertanda itu adalah hadomir, dia dipanjangkan. Di sini panjang 2 rakaat. Wa mura'atuhu sudah jelas, sudah diterangkan bagian mat pada pekan yang lalu. Maka itu bukan tanda waqaf, tanda berhenti, yang lebih tanda simbol untuk dia panjang. Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Jangan wa mura'atuh hamma, karena tadi terwakafkan oleh saudara kita Sandi Alfian. Baik, barakallahu fik. Untuk praktek bacaan atau koreksian untuk Sandi Alfian. Kita dengarkan suara yang berikutnya dari Ali Rahmat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
Baik, itu bacaan dari saudara kita Ali Rahmat dari bacaan surah Al-Masad. Untuk kadar matnya alhamdulillah sudah setara mat 2 rakaat dengan mat 2 rakaat yang lainnya, dan juga panjang 4 rakaat juga sudah terpraktekkan tadi, atau matnya sedang. Yang dikoreksi di sini masalah tebal tipis dan huruf qalqalah. Dan sebelumnya huruf ta sama koreksi dengan koreksi Bang Sandi Alfian tadi di Kerawang, agak masih jelas pengucapan angin, tiupan angin ataupun aliran angin pada huruf ta. Dan kemungkinan kalau tidak mungkin keliru dalam tradisi antum dalam membaca huruf ta-nya ujung lisan antum keluar dari gigi, barangkali jepit antara gigi. Seharusnya tidak. Huruf ta itu adalah belakang gigi atas atau pangkal gigi atas. Tab ke atas dia. Tabat yada. Tabat yada. Jangan digigit. Jangan tabat. Tapi tabat yada. Sehingga anginnya kecil, anginnya tidak terlalu besar. Kemudian ghain sukun agak terpantulkan, walaupun tidak terlalu jelas, namun tetap terdengar terpantulkan ghainnya. Maka ketika dalam membaca ghain, ditahan dia di tenggorokan atas. Bedanya dengan kho, kalau kho mungkin Anda bisa merasakan pengucapan huruf kho tersebut ditiupkan anginnya, kho. Sedangkan ghain ditahan anginnya di sana. Karena makhrajnya sama. Kalau kho posisinya sama. Tapi kalau ghain ditahan anginnya di tenggorokan seperti air mendidih, menggelegak di tenggorokan. Sedangkan kho ditiupkan angin keluar. Sedang ghain posisinya sama, tenggorokan atas, maka ditahan. Aghna dengan aghna, seperti itu. Kemudian ada tertempelkan ya tadi ketika ayat ketiga sayasla. Ditingkatkan lagi kehati-hatiannya, sayas naikkan saja lisannya ke langit. Kita tidak bisa untuk kali ini dimaafkan terlebih dulu, namun tetap berlatih karena itu adalah huruf tebal yang pada lisan, bukan pada bibir. Baik, barakallahu fik untuk saudara kita Ali Rahmat. Yang berikutnya bacaan dari saudara kita Ugi Abdullah di Pontianak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها
hablum min masad. Barakallahu fiik. Itu bacaan dari saudara kita Uki Abdillah di Pontianak. Alhamdulillah sudah pelan bacanya, intonasinya, dan kesetaraan mad dua rakaat sudah terpraktekkan. Koreksi di kali ini huruf pengucapan tebal tipis. Di ayat ketiga ro memang tebal seperti yang Anda jelaskan tadi. Namun untuk dengung ketika sudah masuk praktek dengungnya, maka jangan dibulatkan lagi bibirnya ataupun dimonyongkan lagi bibirnya. Kemudian jangan terlalu masuk ke dalnya, dia diarahkan ke dal. Bacanya naro, ro, itu bulat ketika ro, ronza, sehingga ujung lisan ke ujung gigi atas, namun tidak dijepit dia. Naronza, ronzata, ronzata. Kemudian yang berikutnya ketika dhammah tain bertemu dengan mim. Ini penyempurnaan saja, proses penyempurnaan. Seperti apa Bang Ugi Abdillah membaca mim masad, posisi bibir ketika mimnya saya bersama nanti di rumah. Mim masad, maka ketika membaca mim tasydid yang mim masad itu, yang mim pada mim yang awalnya habalum, itu juga seperti itu, jangan panjang. Habalum, langsung mundur. Habalum mim masad. Jadi yang berhak dibonyongkan lu-nya ketika masuk mim tasydidnya, bibir langsung normal. Habalum mim masad. Baik, untuk praktek yang lain alhamdulillah sudah bagus. Dari praktek saudara kita Ugi Abdillah di Pontianak. Baik, bacaan berikutnya dari Widi Priyatna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Itu bacaan dari saudara kita Widi Priyatna dari suara masad. Untuk mat 4 dan 2 rakaat sudah terpraktekkan alhamdulillah. Dan untuk koreksiannya, yang pertama bacanya bisa dipelankan lagi. Itu suaranya tinggi alhamdulillah, dipertahankan suara tingginya. Namun kecepatannya mungkin agak diperlambat lagi. Yang koreksian yang berikutnya dalam praktek tadi
dalam mempraktekkan ba bertasydid. Mempraktekkan ba bertasydid mungkin bisa dirasakan nanti dalam persilangan ini. Antum baca ba bertasydid, bibirnya kurang kuat sehingga ada seperti aliran suara atau angin di dalam mulut ke hidung, seakan-akan antum baca mim yang tidak jelas. Nah, antum baca seperti ini tadi. Saat antum lagi dengarkan lagi rekaman yang antum kirimkan, antum baca tam, ada suara tam, awalnya ba, kemudian ada aliran suara di dalamnya. Tam, ada berjalan suara di dalam. Seharusnya ba tersebut hanya di bibir saja. Ba, dan jangan membaca ba. Tapi ba, kuat. Ditahan kuat, dua bibir dengan normal nutupnya. Ba, bat yada. Jangan baca bat itu ya. Bat, dua bibir. Misalkan suaranya hanya dua bibir saja. Bat yada. Dengan bat yada. Tuh, untuk praktek banyak. Kedua-duanya di ujung ayat pertama juga seperti itu sebelum dibantu. Watam ba. Seharusnya watab ba. Baik. Yang berikutnya untuk praktek praktek ghain seperti yang Anda jelaskan tadi dalam awal penjelasan. Mungkin itu akan diproses nanti pada pekan depan. Silahkan dikirimkan lagi suaranya. Untuk kali ini kita praktekkan koreksi yang telah ditonton pada selesai yang lalu. Selamat. Kemudian lama dengung di ayat pertama dengan kedua. Ya, pokoknya lamanya dengung tidak setara tadi. Ayat pertama laha bi'u wa tab, ditambah lagi untuk lama dengungnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kadar dengung dua rakaat itu lebih lama dibandingkan mat dua rakaat. Kadar mat dua rakaat pada dengung lebih lama daripada panjang atau mat dua rakaat. Itu ya di ayat ketiga. Naran dzata lahab hammalatal hatab. Kemudian habalum mim masad. Seperti itu. Baik, itu koreksi untuk praktek bacaan masad dari bacaan saudara kita Widi Priyatna. Itu masalah tawal tipis mungkin akan lebih Anda dalamkan koreksinya pada pekan depan. Silakan dikirimkan lagi untuk suara bacanya pekan depan dengan menyempurnakan apa yang dikoreksi di kesempatan pagi hari berbagai ini. Baik, yang berikutnya datang dari Bang Syafri di Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته
حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Toib itu bacaan dari Bang Syafri di Pekanbaru. Namun sebelum memberikan Kristen bacaan Bang Syafri, ada baru teringat dari Kristen bacaan Widi Priyatna tadi, ada baru ingat untuk Kristen pengucapan huruf nun sukun. Pengucapan huruf nun sukun harus tegas dia, jangan disamarkan. Anhu seharusnya jelas, karena bacaan nun sukun yang tidak dengung harus jelas dia. Yang nampak kelihatan nampak harokat nun sukunnya. Anhu, anhu, jangan anhu, samar dia. Sebenarnya langsung jelas anhu, anhu. Itu bacaannya untuk bacaan nun sukun. Baik, itu bacaan Bang Syafri agak mungkin untuk kesetaraan madrokannya bisa dilatih kembali, dirasakan kembali. Mulai dari ta'awudz yang kurang setara tadi, bacaan madrokannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, tenang bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditingkatkan lagi ketelitian melihat mana yang panjang, mana yang pendek. Jadi di ayat keempat hamma terpendekkan. Barangkali ini tuh hafalan yang terbaca walaupun yang dilihat adalah mushaf. Sekarang ketika membaca latihan ini nantinya ketika mata sudah melihat mushaf, coba fokus ke ayat yang dibaca tersebut. Coba bisa mengurangi sedikit untuk mengingat hafalan yang lama, karena ini sepertinya yang dibaca oleh Bang Syafri itu sudah hafalan, sehingga terpatahkan apa yang keliru pada hafalan yang lama. Yang keempat hammalatal hatab, terpendekkan tadi, seharusnya panjang. Hammalatal hatab. Kemudian pengucapan huruf-huruf berharokat fathah yang tipis, maka ke A, jangan ke E diarahkan. Membuka seakan-akan baca A bukan E. A'udzu billah, saya buka. A'udzu billahi la. Terlalu buka tadi juga tidak, seperti yang telah diterangkan pada pelajaran marhalah jilid pertama. Jangan la, billah, la, jangan le. Seperti itu prakteknya di harokat fathah yang lainnya di surah Al-Masad ini. Kita latih lagi untuk Bang Syafri. Untuk tebal tipis ada kekeliruan tadi, namun lebih sempurna nanti akan Anda koreksi pada pekan depan setelah kali kirimkan lagi dengan memperbaiki apa yang dikoreksi di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Baik, kita lanjutkan untuk suara yang berikutnya dari saudari kita Repi Hasari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa
fi jidiha hablum mim masad. Barakallahu fiik. Itu bacaan dari saudara kita Repi Hasari dari surah Al-Masad. Untuk kesetaraan mad rokat dengan pak rokat sudah terbedakan, alhamdulillah, untuk bacaannya. Dan koreksinya barangkali pengucapan huruf-huruf yang fathah sama dengan halnya dengan bacaan yang sebelumnya, bacaan dari Bang Syafri tadi anak koreksi, mulai dari ta'awudz tadi dengan bismillah, ada kalimat Allah dua-duanya harakat sama. Pada kalimat ta'awudz, a'udzubillah, agak miring, ke E, pengucapan Allahnya seharusnya ke A. A'udzubillah, la, sama hanya seharusnya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan membuka sedikit, jangan terlalu lebar, terbaca E. A'udzubillah, la, seperti itu bedanya. Kemudian kesetaraan lamanya dengung, karena dengung kalau sudah dirincikan pada pekan yang lalu ada jumlah dengung, maka kelima jumlah dengung yang ada di soal masad kemarin sudah dijelaskan. Ada 5 tempat yang mesti didengungkan, maka kelima tempat tersebut ditahan sama lamanya, jangan terlalu cepat. Tadi lahabiu juga cukup mencukupi tadi lama dengungnya, tetapi dari dengung pada yang ketiga naronza terlalu cepat, termasuk tadi di kelima habalum mim masad, sehingga tidak setara tadi lama dengungnya. Kemudian untuk tebal tipis barangkali pekan depan akan dikoreksi, silakan dikirim kembali suaranya dengan menyempurnakan apa yang dikoreksi di kesempatan pagi hari ini. Untuk koreksian untuk Ibu Repi Hasani dari bacaannya, dan sempurnakan lagi untuk tebal tipisnya. Pada pekan depan insya Allah akan disempurnakan koreksinya, silakan dikirimkan lagi suaranya kembali. Terakhir di sini bacaan dari Dona di Labu Baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab,
fi jidiha hablum mim masad. Baik, itu bacaan dari saudara kita Dona di lagu baru dari soal masad. Untuk dua rakaat sudah setara dalam prakteknya. Untuk keliruan di sini, untuk kerasiannya pengucapan ba, seperti halnya dari bacaan siapa tadi yang anda lupa. Pengucapan ba seakan-akan ada angin di dalamnya ataupun suara yang dialirkan, dan sangat jelas tadi dalam bacaannya. Watam ba. Seharusnya suara seperti itu tidak ada. Dia di bibir saja, hanya di bibir saja tuh ba tersebut. Beda dengan mim. Kalau mim ada aliran suaranya sampai ke hidung. Amma itu mim. Tapi kalau ba, ab, ba, tab, bat, watab, ba. Jangan watam, tam, ba. Itu seperti ada mim, namun tidak sempurna. Karena itu jelaskan di ba, hanya di bibir, tutup normal saja bibirnya, tekan, jangan sampai hilang bibir merahnya, tekan normal bibir tutup normal, namun tertekan dengan kuat bibirnya. Tab, bat, jangan tam, bat, watam, ba. Harusnya watab, ba. Kemudian yang mudah-mudahan dapat diberikan kemudahan dari Allah SWT untuk mengucapkan roh-nya. Tidak ada evaluasi terlalu dalam karena sudah diketahui uzurnya. Kemudian pengucapan ha bulat, ha besar dengan ha kecil. Dia kelima tadi fi jidiha hablu. Bedakan fi jidiha hablu, fi jidiha hablu. Saya bedakan lagi untuk pengucapannya oleh Ibu Dona di lagu baru. Termasuk juga tadi ayat keempat hamma, seharusnya hamma. Berarti yang kedua adalah huruf ha kecilnya dibaca seperti ha bulat, ha besar. Baik, itu korisian ringan. Untuk masalah tebal tipis dilatih lagi untuk bacaannya. Silakan dikirimkan kembali dengan menyempurnakan apa yang dikurasi di pagi hari yang berbahagia ini. Baik, demikian teman-teman, para sahabat Facebook dan juga member yang tilawat Al-Quran di tajwid di grup Facebook. Pelajaran kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini mudah-mudahan berfaedah untuk antum semuanya, terutama bagi anda yang menyampaikan, dan bisa kita mendapatkan latihan terus untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dan huruf-huruf Al-Quran secara sempurna. Selalu berdoa pada Allah SWT untuk memberikan kemudahan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi